Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman mutanawwi'ah. Masalan ni'matal hayah wa ni'matal aqidatas sahihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi dhawi nufusiz zakiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bi khair. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa datang ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat fardhu zuhur. Insyaallah kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini bagian daripada sebab Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah menjelang iqamah salat fardu zuhur ini kita akan membahas daripada fadilah daripada puasa setelah Ramadan. Karena ahad ini insyaAllah ahad terakhir di bulan Ramadan, maka ada baiknya kita akan mengkaji juga tentang apa anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Ramadan. Ini sudah terasa oleh kita bahwa ini akhir Ramadan. Tandanya masjid sudah mulai sepi, mal sudah mulai ramai. Kalau di Pekanbaru mudah menandakan Ramadan itu sudah berakhir, akan berakhir. Ketika Jalan Nangka, SKA, kemudian di Pingwat itu sudah macet, itu tanda sudah mulai, tanda Ramadan akan berakhir. Kalau seandainya kita tahu apa fadilah daripada 10 terakhir Ramadan, bahkan dikatakan oleh masyayikh kita, orang-orang mengeluarkan hartanya pun keseluruhan untuk mendapatkan fadilah-fadilah itu, maka mereka akan mengeluarkan jika mereka tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepada orang-orang yang mesti dan memang orang-orang yang beriman tingkat tinggi kepada Nabi dan kepada Allahnya. Ada sebuah ungkapan, laisal 'ain liman labisal jadid walakinnal 'ain liman ta'atuhu tazid. Berhari raya bukanlah orang yang berhari raya orang yang berpakaian baru. Laisa libasuhul jadid walakinnal 'ain liman ta'atuhu tazid. Tapi orang yang berhari raya itu adalah orang yang ta'atuhu tazid, taatnya bertambah. Maka ada yang bertanya, kenapa puasa itu mesti 1 bulan? Kenapa tidak cukup dengan 10 hari saja? Atau 20 hari saja? Kenapa mesti harus 1 bulan? Ternyata ada korelasinya dengan ta'atuhu tazid. Orang kalau sudah 1 bulan membiasakan sebuah kebiasaan, insya Allah setelah itu dia akan terbiasa. Tapi kalau 1 bulan, kalau 10 hari saja atau 5 hari saja melakukan kebiasaan itu, nanti selepas itu dia akan mengulangi tabiatnya lagi. Sama katanya dengan orang yang berhenti merokok. Kalau bisa dia 1 bulan itu berhenti merokok, insya Allah setelah itu akan mudah dia untuk tidak merokok. Makanya kenapa 1 bulan itu madrasah tarbiyahnya. Tidak makan dan minum di siang Ramadan. Tarbiyahnya lagi baca Quran. Kalau sudah terbiasa dalam sebulan itu baca Quran, insya Allah setelah itu akan terbiasa dengan baca Quran. Dalam sebulan itu terbiasa datang ke masjid untuk salat berjamaah, setelah itu insya Allah akan terbiasa salat berjamaah.
Nah, maka dikatakan laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukan bagi orang yang berpakaian baru, akan tetapi hari raya itu bagi orang yang ta'atuhu tazid, orang yang taatnya bertambah. Maka kalau ada orang yang setelah Ramadan, selama Ramadan dia biasa solat berjemaah ke masjid. Selama Ramadan dia biasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Setelah selesai Ramadan, tak ada lagi kebaikan itu dia lanjutkan. Salat ke masjid berjemaah dah jarang. Quran dah jarang pula dibuka. Sedekah macam tu juga. Berarti orang ni bukan orang yang berhari raya. Yang berhari raya tu ta'atuhu tazid. Kebiasaan-kebiasaan dalam Ramadan itu terulang kembali di luar Ramadan. Dan ini berat. Makanya kata para ulama, yang disebut dengan la'allakum tattaqun dalam ayat itu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, itu adalah orang yang ta'atuhu tazid, orang yang bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berbeda hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha. Maka dikatakan oleh Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad dalam Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Al-Aidun Aidani. Hari raya itu ada dua dalam Islam. Aidil Asgharu wa Aidil Akbaru. Ada hari raya kecil, ada hari raya besar. Wa ammal Aidil Fitri huwa Aidul Asgharu. Hari raya Aidil Fitri adalah hari raya kecil. Wa Aidil Adha Aidil Akbaru. Hari raya Aidil Adha hari raya besar. Apa maksudnya? Ada hari raya kecil, ada hari raya besar dalam pandangan Islam. Ramadan bulan yang kita dianjurkan berpuasa di siang hari. Ternyata hari rayanya cuma satu hari saja. Itu pada tanggal 1 Syawal. Di hari yang kedua bukan berhari raya lagi. Buktinya sudah dianjurkan kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim, man shama Ramadana thumma atba'ahu sittatun minasy Syawal faka'annama shama dahri kullih. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian ia lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia sama berpuasa selama 1 tahun. Makanya hari raya dalam hari raya Idul Fitri disebut hari raya kecil karena berhari raya itu cuma 1 hari pada prinsipnya. Yang tak boleh kita puasa, yang bebas makan minum itu cuma 1 hari saja. Di hari yang keduanya sudah dianjurkan kita berpuasa kalau kita mau. Tapi berbeda dengan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha dikatakan Idul Akbaru, hari raya besar. Kenapa? 4 hari tak boleh kita berpuasa. 4 hari makan minum. Karena hari raya itu identik dengan makan minum, bersenang-senang 4 hari. 10 Zulhijjah, 11 Tasyrik pertama, 12 Zulhijjah Tasyrik kedua, 13 Zulhijjah Tasyrik ketiga. 4 hari kita berhari raya, bertakbir, maka disebutlah hari raya Idul Adha dengan hari raya besar. Cuman masalahnya di masyarakat kita, mana yang lebih gondang hari raya Idul Fitri pada Idul Adha? Idul Fitri. Di Idul Fitri membuat lontong, di Idul Fitri membuat lamang, di Idul Fitri membuat wajib, di Idul Fitri membuat randang, di Idul Fitri bercat rumah, di Idul Fitri beli baju, di Idul Fitri. Tiba di Idul Adha seakan-akan tak ada hari raya. Itu yang kadang kita menguburkan sunnah Nabi SAW. Justru Rasulullah di Idul Adha Nabi besarkan. Di Idul Adha itu justru lebih Nabi meriahkan. Nah, ini di antara salah satu sunnah Nabi yang terkubur di kita, di daerah kita, di Nusantara, di Indonesia, hari raya Idul Fitri. Ketika Idul Fitri kita besar-besar kita buat, mudiknya, apanya, segala macam. Padahal hari rayanya dikatakan dalam syariat dengan Idul Asgharu, hari raya kecil. Nah, balik kita ke hadis Nabi, kata Nabi, man shoma Ramadana, siapa yang puasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittatun minasy Syawal,
kemudian ia ikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shama dahri kullih, maka ia sama berpuasa sepanjang masa dalam 1 tahun. Maka ada yang bertanya, bolehkah kita puasa selama 1 tahun? Nah, jawabannya puasa menahan diri dari haus dan lapar tak boleh, karena ada 5 hari yang diharamkan kita berpuasa dalam syariat. Mana yang 5 hari itu? 2 hari raya, 3 hari tasyrik. Tapi mendapatkan pahala seperti puasa selama 1 tahun bisa. Bagaimana caranya? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Apakah puasa 6 hari di bulan Syawal itu mesti berturut-turut? Nah, dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak mesti berturut-turut atau tertib. Boleh 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Pokoknya 6 hari di bulan Syawal. Makanya bunyi hadis itu jelas dia. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittatun minasyawal. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian ia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Ada kalimat 6 hari di bulan Syawal. Berarti dapat saja kita puasa 6 hari di bulan Syawal itu, maka kita sudah mendapatkan pahala shoma dahri kullih, puasa 1 tahun penuh. Nah, maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menandakan orang yang berhari raya seperti yang disebut di dalam ungkapan tadi, laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Bukanlah orang berhari raya itu orang yang berpakaian baru, akan tetapi orang yang berhari raya itu adalah orang yang bertambah nilai taatnya, ditandai dengan ia melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi Ramadan kita puasa, nafsu tak boleh langsung dilepaskan begitu saja. Tidak. Ada lagi dididik nafsu itu lagi 6 hari. Makanya umat muslim itu, menangnya umat muslim itu dengan melawan nafsu. Nafsu itulah musuh yang paling dahsyat. Tapi dalam kajian orang-orang hari ini, musuh yang paling kuat itu adalah Yahudi. Musuh yang paling kuat itu adalah kafir. Nah, menurut Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, musuh yang paling kuat, musuh yang paling dahsyat itu adalah nafsu. Kenapa? Kata Imam Ghazali ada 2 dalam Minhajul Abidin. Pertama, nafsu musuh yang tak nampak. Kalau kafir nampak dia. Nafsu musuh tak nampak. Susah mengalahkan musuh yang tak nampak. Apalagi kalau ia punya ranjau-ranjaunya pun tak nampak. Seperti kemarin itu, Iran itu ternyata punya drone, punya rudal di bawah laut. Di bawah laut, dan itu tidak ada musuh yang mendeteksinya. Ternyata meledak kapal minyak Amerika. Itu musuh tak nampak. Nah, nafsu seperti itu, musuh tak nampak. Macam mana nak melawannya? Nah, kata Imam Ghazali yang kedua apa lagi? Karena nafsu itu musuh dari dalam, bukan dari luar. Orang kafir nampak musuhnya dari luar. Bisa kita untuk membentengi diri daripadanya kalau kita pun tak melawan. Tapi nafsu sudah dia musuh tak nampak, kemudian musuh dari dalam. Musuh dari dalam ini yang paling berbahaya. Maka oleh karena itu, jihad seorang muslim yang terbesar itu adalah melawan hawa nafsu. Itulah makanya kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru saja terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, maka umat muslim menang. Ia mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi orang yang tak puasa, bagaimana mungkin ia mengatakan dirinya menang? Bagi orang yang tidak melaksanakan amaliyah dalam Ramadan, bagaimana mungkin ia mengatakan dirinya menang? Ternyata setelah kita kaji metode Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin, itulah maka lahirlah para pejuang-pejuang Islam. Siapa diantaranya? Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zanki, yang membebaskan kota Konstantinopel, yang membebaskan Muslim daripada penjajahan di saat itu. Dari mana inspirasinya? Itulah daripada kitab Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidinnya Imam Ghazali. Maka oleh karena itu, Muslim yang kuat, Muslim yang berani berperang. Dengan siapa? Dengan hawa nafsunya. Bagaimana cara mereka? Dengan cara melaksanakan ibadah puasa.
Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita Ramadan, berhari raya kita, kemudian setelah itu ada anjuran Nabi lagi untuk mendidik nafsu kita kembali, itulah dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal atau yang disebut dengan puasa sunnah Syawal. Bahagian pahalanya luar biasa. Jadi memang umat Nabi Muhammad itu usianya pendek-pendek, 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dibandingkan dengan umat Nabi-Nabi yang lain. Umat Nabi dulu usianya sampai 800 tahun. Ada yang usia 350 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad, usianya Nabi kita usia beliau 63 tahun. Usia umat Nabi Muhammad 80 tahun. Ya, tidak apa-apa. Nabi SAW menerima. Dari sisi jumlah bilangan usia memang pendek, tapi yang paling penting kualitas amal ibadah umat Nabi Muhammad jauh lebih panjang dibandingkan dengan kualitas umat-umat Nabi dulu. Buktinya apa? Contoh saja. Ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, sudah sama kita beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun. Baru satu riwayat hadis. Belum lagi ketika kita puasa 6 hari di bulan Syawal, itu sama dengan puasa selama 1 tahun. Belum lagi dengan fadilah. Siapa diriwayatkan dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, man khatwata ila al-majlisil ilmi aw lis-salatil jamaah faja'alahu likulli khatwatin mi'atas sanatun ibadah. Siapa yang berjalan ia menuju masjid untuk salat berjamaah atau untuk majlis ilmu, riwayat hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, faja'alahu, maka Allah jadikan setiap langkahnya itu bagian daripada ibadah selama 100 tahun. Satu langkah 100 tahun. Kira-kira berapa langkah kita dari parkir ke sini? 10 langkah. Berarti kita sudah sama dengan melaksanakan ibadah 1000 tahun. Itu kalau mampu kita lakukan sekali. Bagaimana kalau dalam sehari itu sampai 5 kali kita melakukan? Sudah sama usia kita dengan 5000 tahun kalau mampu kita melakukan itu dalam sehari itu 5 kali. Jadi Nabi Muhammad ridha dengan usia yang tidak begitu panjang, tapi kualitas amal ibadah umat Nabi Muhammad jauh lebih panjang dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang lain. Nah, mudah-mudahan kita diantara orang yang Allah panjangkan usia kita, kemudian Allah panjangkan pula kualitas ibadah kita, sehingga kita banyak melakukan amal kebaikan di dunia ini. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Allah sehat dan afiatkan kita, dan Allah berikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.